I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away, Witan Sulaiman cetak gol perdana. Begini komentar pelatih FK Senica. Winger timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman mendapatkan gol pertamanya bersama FK Senica. Momen itu terjadi ketika Witan membela FK Senica pada laga Piala Slovakia musim 2022. FK Senica mengemas kemenangan 3 gol tanpa balas ke gawang tuan rumah Sasova dalam putaran kelima Piala Slovakia di SK Sasova Arena. Gol pertama FK Senica dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-4. Disusul Milan Djurdjic menit ke-17 dan Rafael Anaba pada menit ke-58. Pelatih FK Senica, Pavel Suster, menganggap bahwa gol Witan Sulaiman menjadi momentum penting timnya ketika membantai Sasova, peserta kasta kelima Liga Slovakia. Kemenangan atas Sasova mengantar FK Senica lolos ke babak perempat final Piala Slovakia. Seusai berjaya di Piala Slovakia, FK Senica tidak bisa berleha-leha. Tim berjuluk Zahoraci itu akan melawan Liptovský Mikuláš dalam pekan pertama putaran kedua Liga Slovakia. Latihan perdana timnas Indonesia U19 ditonton Ketum PSSI dan Menpora. Pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Stadion Madia Senayan, Jakarta sudah dimulai Rabu kemarin. Latihan perdana disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pada kesempatan ini, Muhammad Iryawan memberikan semangat serta motivasi untuk Kakang Rudianto dan kawan-kawan. Ia juga berpesan kepada para pemain yang ikut training center agar bersungguh-sungguh dalam berlatih. Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Menpora yang sudah hadir dalam latihan kali ini. Ia juga mengapresiasi pemerintah yang terus mensupport PSSI. Timnas Indonesia U19 rencananya akan menjalani training center di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan pada 13 Maret hingga 24 Maret. Setelah itu, training center dilanjutkan di Daegu pada 24 Maret hingga 10 April. Sementara itu, Menpora mengatakan bahwa pemerintah ingin timnas Indonesia U19 bisa melakukan persiapan yang baik dan maksimal. Hal tersebut dilakukan untuk sebelum tampil di Piala Dunia U20 2023. Apalagi pesta sepak bola level usia terakbar di dunia itu akan digelar di tanah air. Chelsea kalahkan Luton, fans Chelsea tetap sedih. Chelsea sukses mengalahkan Luton Town dengan skor tipis 3-2 dalam partai putaran kelima Piala FA yang digelar di Kenilworth Road Kamis dini hari. Chelsea 2 kali tertinggal dari tim divisi Championship tersebut, yang mencetak gol lewat Richburg dan Harry Cornick. Namun mereka selalu mampu mengejar berkat Saul Niguez dan Timo Werner. Romelu Lukaku pun akhirnya keluar sebagai pahlawan kemenangan Chelsea berkat gol yang ia ciptakan pada menit ke-78. Kemenangan ini terjadi hanya selang beberapa jam dari pengumuman bahwa pemilik Chelsea yaitu Roman Abramovich resmi menjual klubnya menyusul konflik Ukraina dan Rusia. Roman Abramovich telah memutuskan untuk menjual Chelsea. Abramovich juga memastikan bahwa seluruh keuntungan hasil penjualan klub akan dialokasikan untuk membantu korban perang di Ukraina. Dia tidak pernah mencari keuntungan sebagai pemilik Chelsea. Ekstrim, Manchester United disarankan lepas Harry Maguire. Manchester United disarankan melepas Harry Maguire sebagai langkah awal perbaikan klub. Ada banyak masalah yang perlu dibereskan oleh MU termasuk di lini belakangnya. Maguire sendiri didatangkan oleh MU dari Leicester City pada tahun 2019 lalu. Setan Merah harus merogoh kocek hingga 80 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Maguire resmi jadi bek termahal di dunia. Tentu dengan harga semahal itu, ekspektasi untuk Maguire juga sangat tinggi.
Dia diharapkan bisa jadi pemimpin tim di lini belakang. Masalahnya sejauh ini performa Maguire justru jauh di bawah harapan. Dia tidak bisa jadi sosok bek tengah idaman fans, bahkan sering membuat blunder konyol. Performa buruk Maguire tampak semakin terekspos seiring dengan kesulitan MU sebagai tim. Maguire tidak bisa memimpin rekan-rekannya, bahkan tampak kesulitan tampil konsisten. Situasi sulit Maguire pun diamati oleh Paul Parker, mantan pemain Manchester United. Menurutnya, penjualan Maguire bukanlah solusi yang terlalu buruk. Aubameyang bahagia di Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang langsung tancap gas bersama Barcelona. Dia direkrut dari Arsenal pada bursa transfer Januari lalu. Keputusannya yang cukup mengejutkan. Betapa tidak, kepergian Aubameyang dari Arsenal terkesan sedikit memaksa. Ada masalah internal yang melibatkan Auba dengan sang pelatih yaitu Mikel Arteta. Tidak ada yang tahu pasti apa pokok permasalahannya tersebut. Yang jelas, Aubameyang tidak lagi diberi kesempatan bermain dalam beberapa bulan terakhir. Karena itulah Arsenal memutuskan untuk melepaskan Aubameyang Januari lalu. Bahkan The Gunners rela memutus kontrak Aubameyang supaya bisa melepasnya dengan gratis. Kini Aubameyang tampak menemukan dirinya kembali di Barcelona. Dia jadi salah satu striker andalannya Xavi. Gol-golnya sudah mulai membantu tim. Striker Gabon itu sudah mencetak 5 gol dari 6 penampilannya untuk Barca di semua kompetisi. Ketajamannya tidaklah luntur. Aubameyang masih sangat bagus di depan gawang. Karena itulah muncul dugaan bahwa Arsenal mungkin menyesali kepergian Aubameyang. Dugaan tersebut langsung dibantah oleh analis Premier League yaitu Darren Bent. Idamkan Mazraoui, Milan siap bersaing melawan Barcelona. Raksasa Serie A yaitu AC Milan dikabarkan mengikuti langkah Barcelona dalam memburu bek milik Ajax Amsterdam yaitu Noussair Mazraoui. Bek kanan asal Maroko ini merupakan pemain didikan Akademi Ajax. Ia mulai masuk skuad senior klub Belanda itu pada tahun 2018. Sejak saat itu, ia sering dipercaya bermain di skuad utama Ajax. Musim ini sepertinya menjadi musim terbaiknya. Bek berusia 24 tahun tersebut tak cuma mempersolid timnya dalam bertahan. Ia kini juga cukup produktif dengan torehan 5 gol dari 28 pertandingan. Penampilan Noussair Mazraoui kemudian menarik perhatian beberapa klub. Salah satunya adalah Barcelona. Ketertarikan ini tak lepas dari fakta bahwa kontraknya akan habis pada musim panas 2022 nanti. Jadi tentu saja ia bisa didatangkan dengan gratis. Sekarang ada kabar bahwa peminatnya bertambah satu lagi, yakni AC Milan. Kabar ini dilansir oleh The Telegraph. Milan tentu saja juga tak ingin melewatkan kans merekrut Morizai secara gratis. Real Madrid larang James Rodriguez gabung Atletico. Sebuah pengakuan dibuat oleh James Rodriguez. Playmaker asal Kolombia itu mengaku nyaris pindah ke Atletico Madrid, namun transfer itu dibatalkan Real Madrid. Kejadian ini terjadi pada tahun 2000, berencana cabut dari Madrid karena ia tidak mendapatkan tempat di skuad Zinedine Zidane pada saat itu. Pada saat itu, James dilaporkan menarik minat Atletico Madrid. Diego Simeone ingin memboyong James pada saat itu. Ia menyebutkan bahwa ia dan Atletico Madrid sudah mencapai kesepakatan untuk saling bekerja sama pindah ke sang tetangga. Pada tahun lalu, ia pindah ke Al Rayyan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.